괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Shalom, selamat siang, serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Emma Tritanti Pombile, biasa disapa dengan Emma, dengan NIM F022010. Saya mahasiswi dari Akademi Farmasi Bina Farmasi Palu. Saya semester 4 dan video saya kali ini akan membahas tentang praktikum mata kuliah kimia farmasi. Baiklah, video saya kali ini akan menjelaskan 6 percobaan. Yang pertama ada titrasi asidometri alkalimetri, yang kedua ada titrasi oksidasi reduksi atau reaksi redoks, yang ketiga titrasi argentometri, yang keempat ada titrasi kompleksometri, yang kelima ada titrasi nitrimetri, dan yang terakhir atau yang keenam ada titrasi gravimetri. Baiklah, sekarang kita masuk ke penjelasannya. Baiklah, kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu definisi asidometri alkalimetri, yaitu adalah suatu metode analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi asam atau basa dengan cara menetralkan menggunakan larutan yang konsentrasinya diketahui. Kemudian yang kedua yaitu cara kerja. Cara kerja titrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada cara kerja analisis kualitatif dan yang kedua analisis kuantitatif. Baiklah, sekarang kita masuk pada cara kerja. Cara kerja yang pertama yaitu analisis kuantitatif. Yang pertama ada asam salisilat dan ditambahkan dengan larutan FeCl3, ia akan terbentuk menjadi warna ungu. Dan ketika ditambahkan alkohol, warna ungu tadi akan tetap dan tidak akan berubah warna. Asam salisilat bereaksi dengan FeCl3 membentuk kompleks berwarna ungu karena gugus fenol berinteraksi dengan ion Fe3. Lalu ketika kita menambahkan alkohol, warna ungu tetap karena alkohol tidak mengganggu kompleks yang terbentuk. Baiklah, sekarang kita masuk pada cara kerja yang kedua, yaitu asam salisilat ditambahkan dengan metanol lalu ditambahkan dengan larutan H2SO4 pekat dan dipanaskan akan tercium bau gundopuro atau metil salisilat. Metil salisilat memiliki bau gundopuro karena sifat kimianya. Senyawa ini mudah menguap dan memiliki struktur molekul yang memberikan aroma khas. Baiklah, sekarang kita masuk pada cara kerja yang kedua, yaitu analisis kuantitatif. Cara kerja ini kita lakukan dengan kita harus melarutkan 250 mg sampai 15 mili etanol 95% dan kemudian ditambahkan dengan 20 mili aquades, lalu ditambahkan indikator PP 2-3 tetes. Kemudian Erlen titrasi dengan larutan NaOH 0,1 m dalam uret hingga larutan menjadi warna merah muda. Jadi hasil yang didapatkan sesuai dengan literatur di mana larutan menjadi warna merah muda karena indikator phenolphthalein berubah warna dalam kondisi basah. Saat NaOH 0,1 m ditambahkan, larutan menjadi basah setelah semua asam basa dinetralkan sehingga indikator menunjukkan perubahan warna ini. Baiklah, ketika kita menggunakan titrasi ini, ia akan
ia akan memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri yaitu biaya rendah, cepat, dan sensitivitas tinggi. Dan untuk kekurangannya sendiri, ketergantungan pada pH, penggunaan indikator kurang akurat untuk larutan dengan konsentrasi tertentu. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk pada penjelasan kedua, yaitu tentang titrasi oksidasi reduksi. Untuk pengertiannya sendiri, titrasi oksidasi reduksi ini merupakan metode analisis kimia di mana reaksi oksidasi dan reduksi digunakan untuk menentukan kadar zat dalam larutan. Prinsip pada titrasi ini yaitu terutama yang digunakan dalam titrasi oksidasi reduksi bahwa reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi harus seimbang. Untuk cara kerjanya sendiri, ia juga sama seperti percobaan yang pertama, terbagi menjadi dua, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan cara kerja pada titrasi yang kedua ini. Dengan cara kerjanya dibagi menjadi dua, sama seperti dengan percobaan yang pertama. Cara kerjanya dibagi menjadi dua, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Untuk analisis kualitatifnya sendiri, ketika vitamin C ditambahkan dengan larutan FeCl3 lalu dipanaskan, ia akan berubah warna lalu hilang. Namun percobaan yang dilakukan tidak berhasil. Kemudian ada percobaan dengan cara kerja analisis kuantitatif. Kita larutkan 400 mg vitamin C 50 ml air bebas CO2 ditambahkan dengan 10 ml asam sulfat encer dan ditambahkan dengan 1 ml indikator kanji 1 ml. Titrasi dengan yodium 0,1 N. Percobaan tidak berhasil disebabkan dengan penggunaan vitamin yang tidak murni. Vitamin C yang dijual di apotek sering kali mengandung bahan tambahan dan pengisi yang dapat mempengaruhi reaksi kimia. Sedangkan pada percobaan ini, yang kita butuhkan adalah vitamin C yang murni. Teman-teman, sama seperti dengan percobaan yang pertama, percobaan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu sumber energi, aplikasi yang luas, dan terakhir ada pentingnya dalam proses biokimia seperti fotosintesis dan metabolisme. Untuk kekurangannya sendiri terdapat tiga macam. Yang pertama yaitu korosi, yang kedua reaktivitas tinggi, dan yang terakhir ada pengolahan limbah memerlukan pengolahan khusus. Baiklah, sekarang kita masuk pada percobaan yang ketiga, yaitu titrasi agen pemurni. Baiklah, pada percobaan yang ketiga ini penjelasannya tidak jauh beda dengan percobaan yang pertama dan yang kedua. Sama halnya ada cara kerja, kemudian keuntungan dan kelebihan serta pengertian dari titrasi ini. Untuk pengertiannya sendiri yaitu metode titrasi yang melibatkan pengukuran volume larutan perak nitrat yang dibutuhkan untuk berinteraksi sempurna dengan zat analit, serta prinsip kerja dari titrasi ini yaitu didasarkan pada reaksi pembentukan endapan antara ion perak atau hidroksid dan ion halida seperti klorida, bromida, dan iodida. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan cara kerjanya. Untuk cara kerjanya sendiri terbagi menjadi dua macam, sama seperti dengan video saya yang pertama dan yang kedua, yaitu ada dengan cara analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Untuk analisis kualitatif sendiri dilarutkan 100 mg sampel dalam 20 ml air tas nitrat ditambahkan dengan 10 ml AgNO lalu disaring dengan menggunakan kertas saring dan dicuci dengan air. Kemudian nitratnya dititrasi dengan amonium tostrat. Sebelum buret ditetesi dengan indikator besi,
amonium sulfat. Larutan merah, hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan literatur yang ada dikarenakan tidak ada indikatornya sehingga tidak menunjukkan hasil akhirnya. Untuk kelebihan dan kekurangan titrasi argen penepi ini, yang pertama ada keuntungan. Spesifitas tinggi memberikan hasil yang presisi dan akurat dengan prosedur yang sederhana dan prosedur sederhana. Untuk kerugiannya sendiri, sensitivitas rendah pada konsentrasi rendah, terinfeksi ion lain dapat mengganggu hasil. Baiklah, sekarang kita masuk pada percobaan yang keempat, yaitu percobaan kompleks. Untuk pengertiannya sendiri, yaitu suatu metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi ion, logam, dan larutan. Untuk cara kerjanya sendiri, kualitatif, ZNO yang dipanaskan sampai kuning, terus didinginkan sampai kuningnya hilang. Hasil yang diperoleh berhasil atau sesuai teori karena perubahan zat SNO saat dipanaskan dan didinginkan terjadi karena perubahan struktur kristalnya. Ketika dipanaskan, ZNO dapat mengalami pembentukan oksidasi zinc yang berwarna kuning. Ketika didinginkan, struktur kristalnya kembali normal, mengembalikan ZNO ke bentuk semula yang berwarna putih. Perubahan ini terjadi karena suhu mempengaruhi tata letak atom dalam kristal, mengubah sifat optiknya dari kuning kembali ke putih. Untuk cara kerja kuantitatifnya sendiri, larutkan 350 mg dalam HCl encer, lalu ditambahkan larutan NaOH sampai berkabut dan tambahkan larutan amonia sebanyak 5 ml, 9 titrasi dengan EDA 0,05. Untuk prinsipnya sendiri pada percobaan ini, yaitu penggunaan larutan kompleks simetri biasanya EDA untuk meningkatkan ion logam yang akan dititrasi. Kemudian sebelumnya ditetesi hitam heliokrom, hasilnya akan biru. Hasil yang diperoleh tidak sesuai karena hasil akhirnya tidak berwarna biru. Hal ini disebabkan karena tidak ada hitam heliokrom yang berfungsi sebagai indikator kompleks simetri untuk menunjukkan titik akhir titrasi ketika EDA mengikat ion logam zinc. Untuk kelebihan sendiri, metode ini dapat digunakan untuk menentukan logam-logam tertentu dalam larutan kompleks dan lainnya, relatif murah dan cepat serta sederhana. Untuk kekurangannya sendiri, titrasi ini adanya kemungkinan interaksi dari ion-ion lain dalam larutan yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Ketergantungan pada pH juga. Baiklah, sekarang kita masuk pada percobaan yang kelima, yaitu titrasi nitrometri. Untuk pengertiannya sendiri, metode titrasi ini digunakan untuk menentukan kadar senyawa nitrit dalam larutan. Sedangkan untuk prinsipnya sendiri adalah reaksi kimia antara larutan standar yang mengandung senyawa yang bereaksi dengan ion nitrit dengan larutan yang mengandung ion lain. Kemudian untuk cara kerjanya sendiri sama seperti dengan percobaan-percobaan sebelumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Untuk analisis kualitatif sendiri, isoniazid ditambahkan dengan HCl 0,5 m, lalu ditambahkan reaksi Mayer, terjadi endapan berwarna kuning. Hasil yang didapatkan telah sesuai, di mana endapan kuning adalah indikasi adanya gugus hidroksil dalam molekul isodiazid yang bereaksi dengan larutan HCl 0,5 m dan bereaksi Mayer. Dan kedua yaitu cara kerja analisis kuantitatif. 100 ml sampai 50 ml campurkan larutan HCl 1:10 didinginkan, titrasi dengan natrium nitrat 0,05 ml
pada suhu 15 derajat Celcius. Tiap 1 menit dicek di kertas kanji iodida sampai kertas berwarna ungu. Percobaan yang dilakukan berhasil karena perubahan warna menjadi ungu pada kertas kanji iodida terjadi karena terjadinya reaksi antara natrium nitrit dengan iodida yang ada pada larutan. Baiklah, sekarang kita masuk pada percobaan yang terakhir, yaitu percobaan 6, analisis gravimetri. Adalah metode analisis kimia yang berfokus pada penentuan kualitatif suatu zat berdasarkan pengukuran massa zat tersebut. Untuk cara kerjanya sendiri terbagi menjadi 2, kualitatif dan kuantitatif. Cara kerja kualitatif, BaCl2 ditambahkan dengan asam sulfat untuk menghasilkan endapan putih. Untuk kuantitatifnya, 1 gram BaCl2 dilarutkan dalam aqueous 25 ml, lalu diamati endapan. Cara kerja yang kedua, tambahkan K2COO4 sampai tidak ada endapan. Ketiga, panaskan lalu didinginkan terus disaring. Yang keempat, didinginkan hasil saring. Yang kelima, timbang endapan, jadi hasil yang didapatkan berat endapan 0,91 gram. Baiklah, itulah video presentasi dari hasil praktikum kimia farmasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sehat untuk kita semua. Dadah.